got a tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And push me up against the wall. Young tough girl in a push-up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alwi. Terima kasih teman-teman telah setia untuk mengikuti perkuliahan kita. Tadi di bagian sebelumnya telah saya sampaikan mengenai lembaga keuangan di Indonesia. Kemudian ini kita masuk ke bagian kedua dari pengelolaan bank syariah. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Lembaga keuangan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, bank konvensional maupun syariah adalah lembaga keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat, dan menyalurkan kembali uang tersebut kepada masyarakat. Lembaga keuangan menyalurkan kredit kepada nasabah atau menginvestasikan dananya kembali dalam surat berharga di pasar keuangan. Lembaga keuangan menawarkan macam-macam jasa keuangan seperti asuransi, dana pensiun, penyimpanan barang-barang berharga, penyediaan mekanisme untuk pembayaran dan transfer dana. Jadi pada intinya itu lembaga keuangan itu pertama dia menyalurkan dan menyediakan dana, kemudian dia menginvestasikan dan menyalurkan kredit dan menyediakan jasa-jasa layanan. Nah, industri keuangan syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan dan lain-lain berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pada intinya sama, menyalurkan juga, menerima juga, tapi dia menerima, menyalurkan dan punya jasa layanan, namun dia berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi Dewan Syariah Nasional. Nah, peranannya apa teman-teman? Yang pertama adalah pengalian aset atau asset transmutation, jual beli. Dia memakai akad jual beli. Kemudian likuiditas, itu mampu mendapatkan uang tunai pada saat dibutuhkan. Jadi ketika butuh uang, ketika sampai ke bank lembaga keuangan syariah, itu bisa dicairkan untuk menjadi uang tunai. Realokasi pendapatan atau income reallocation. Debitur menyisihkan dan mengalokasikan dananya untuk tujuan tertentu. Ya, bisa saja untuk dia berinvestasi di emas, investasi di pasar modal, boleh saja. Yang penting di lembaga keuangan syariah itu disiapkan porsinya. Kemudian transaction. Mempunyai mekanisme tersendiri untuk kemudahan bertransaksi para nasabahnya, baik barang atau jasa. Jadi di lembaga keuangan syariah itu mempunyai mekanisme untuk bertransaksi. Kemudian efisiensi, mempunyai hak untuk menurunkan biaya transaksi dalam pelayanan dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Nah, prinsip lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah keadilan. Berbagi keuntungan atas dasar penjualan real sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Jadi jangan ada yang berat ke kiri, jangan ada juga yang berat ke kanan, harus adil sesuai dengan kontribusi. Siapa yang kontribusinya besar, maka dia juga pasti akan mendapat besar. Siapa yang risikonya besar, pasti dia juga akan dapat bagian yang terbesar. Nah, kemitraan. Untuk masalah dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra yang saling bersinergi. Jadi maksudnya dengan nasabah ini, bank itu dengan nasabah itu dia sebagai mitra, dia sejajar teman-teman. Bukan satu di atas, bukan satu di bawah, tidak, dia adalah mitra usaha yang bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Kemudian transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara open atau terbuka dan
continue, kesinambungan, agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Jadi tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Itu semua wajib untuk dipaparkan dan terbuka untuk umum. Universal. Nah, lembaga keuangan syariah itu tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat. Karena sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu untuk semua umat. Tidak ada beda-beda suku, agama, dan ras. Oke, ini adalah prinsip lembaga keuangan syariah. Baik, kita sudah sampai di bagian dari slide kedua. Insya Allah masih ada slide terakhir. Terima kasih telah stay tune di sini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.